semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Tahukah kalian apa itu game? Ya, game adalah permainan, yaitu sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada pemenang dan ada yang dikalahkan. Biasanya, game dibuat dalam konteks tidak serius atau untuk tujuan bersenang-senang. Namun bagaimana jika game yang diciptakan menyangkut hidup dan mati manusia? Seperti film berjudul Samar yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Tiru yang dirilis pada tahun 2013 ini mengisahkan tentang upaya seorang pemandu trekking yang terjebak dalam game berbahaya ketika memenuhi undangan mantan kekasihnya. Apakah yang terjadi dan bagaimanakah kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Sebuah jeep melintasi pegunungan yang terletak di ujung barat dataran tinggi Deccan di anak benua Hindia yang disebut Western Ghats. Pengemudi jeep dan satu orang lainnya merupakan komplotan pembalakan liar yang bermaksud menebang pohon secara ilegal. Dengan dipandu oleh seorang penjaga hutan, mereka menuju pada titik pembalakan. Setiba di sana, salah satu anggota komplotan tersebut terkena perangkap yang sengaja disiapkan untuk para babi seperti mereka. Sesaat kemudian muncul sosok pemuda berkelayut pada seutas tali yang menggantung di antara pepohonan menghajar para komplotan pembalakan liar itu. Ketangkasan berkelahi pemuda tersebut membuat komplotan pembalakan liar itu kewalahan menghadapinya. Namanya adalah Sakti, anak si penjaga hutan. Profesinya sebagai pemandu trekking bagi para turis dan ia sangat mencintai hutan. Sakti adalah orang pertama yang akan maju jika ada pihak-pihak tak bertanggung jawab merusak hutan yang selama ini membesarkannya. Bagi Sakti, hutan adalah rumahnya. Tak akan ia biarkan siapapun merusaknya. Termasuk pejabat daerah yang kala itu bermaksud menegur Sakti supaya tak ikut campur urusan pembalakan liar yang dilakukan pihak-pihak tertentu, malah justru kena terkaman Sakti. Di rumahnya, Sakti tinggal bersama ayah, ibu, serta adik perempuannya. Sakti memiliki kekasih bernama Rupa. Tapi baru-baru ini Rupa memutuskannya sebab Sakti terlihat lebih memperdulikan hutan daripada kekasihnya. Meski patah hati, Sakti tetap menghargai keputusan Rupa. Di akhir percakapan mereka, Rupa berkata jika dirinya sekeluarga hendak pindah ke Bangkok, Thailand. Ia meminta Sakti untuk melupakannya sebab ia akan melakukan hal yang sama. 3 bulan kemudian, datang sepucuk surat dari Bangkok. Pengirim surat itu tertanda Rupa dan berisi permohonan maaf pada Sakti sebab waktu itu ia telah mengambil keputusan dengan gegabah. Rupa berniat mengajak kembali Sakti untuk menjalin hubungan yang telah kandas. Selain itu, Rupa juga mengirimkan sebuah tiket supaya Sakti mengunjunginya ke Bangkok. Tanpa pikir panjang, Sakti pun memenuhi undangan Rupa. Malam itu Sakti hendak berangkat. Sebab ini penerbangan perdananya, Sakti mencari teman yang memiliki tujuan sama, yaitu ke Bangkok. Tak disangka seorang gadis sedang bertelepon dengan ibunya, menyebut jika ia akan ke Bangkok. Gadis itu bernama Maya. Sakti terus mengikuti Maya hingga Maya merasa risih. Akhirnya Maya bertanya apa mau Sakti, sampai-sampai ia terus dibuntuti. Kemudian Sakti menjelaskan alasannya. Maya pun bersedia membantunya untuk melakukan serangkaian pemeriksaan bandara. Tiba waktunya pesawat take off. Sakti dan Maya pun berangkat menuju Bangkok. Sepanjang penerbangan mereka banyak bercakap-cakap seputar persoalan pribadi. Maya bertanya tujuan Sakti ke Bangkok dan Sakti menjawab jika ia hendak memenuhi undangan mantan kekasihnya. Selanjutnya Sakti menceritakan awal mula perkenalan dengan Rupa kekasihnya hingga persoalan kandasnya hubungan mereka. Tapi kemarin datang sepucuk surat bersama selembar tiket pesawat dari mantan kekasihnya Rupa yang menyatakan bahwa Rupa tak dapat melupakan Sakti. Rupa ingin kembali menjalin hubungan dengan Sakti dan meminta Sakti menemuinya di Bangkok. Sebab itulah malam ini Sakti melakukan penerbangan selama 48 jam dengan 2 kali transit dari Chennai ke Bangkok. Setiba di Bangkok, Maya langsung mengajak Sakti shopping hadiah untuk Rupa. Mulanya Sakti menolak, namun Maya berkata jika itu adalah kejutan yang bagus untuk kekasih Sakti. Sebab wanita menyukai kejutan. Akhirnya Sakti pun mau membawa hadiah itu. Selanjutnya Sakti dan Maya berpisah jalan sebab Sakti hendak menemui Rupa di sebuah kuil. Namun setiba di tempat yang telah ditentukan dalam surat, Rupa
Rupa tak kunjung datang hingga siang berganti petang. Sakti tetap menunggu Rupa, hanya cinta yang meyakinkannya bahwa Rupa akan tiba. Sampai akhirnya polisi yang tengah berpatroli mendatangi Sakti karena sedari tadi mereka telah memantau gerak-gerik Sakti dari kamera pengawas. Mereka mencurigainya. Seorang petugas polisi bernama Muthumaran yang mengetahui jika Sakti adalah orang India memeriksa ID Sakti. Kemudian polisi itu menanyakan tujuan Sakti datang ke Bangkok. Sakti pun menjelaskan jika ia datang untuk memenuhi undangan mantan kekasihnya. Karena kasihan, Muthu menawarkan Sakti untuk bermalam di rumahnya, sembari mencari tahu soal Rupa. Sebab Sakti sendiri tidak tahu nomor handphone dan alamat tempat tinggal Rupa. Hanya berbekal catatan bertemu di kuil dengan tiket pesawat yang telah dipesankan, Sakti nekat berangkat ke Bangkok. Setelah ditimbang-timbang, tak ada salahnya menerima tawaran polisi itu. Toh mereka sama-sama dari India. Di tempat tinggal Muthu, polisi itu menawarkan minuman pada Sakti, sembari ia menyiratkan pernyataan jika ia tak begitu mempercayai wanita. Ia pun menyarankan supaya Sakti juga tidak banyak berharap bahwa Rupa benar-benar mencarinya. Esoknya Sakti mengulang hal yang sama. Ia mendatangi kuil itu lagi menunggu Rupa. Hingga malam tiba, Rupa tak kunjung datang juga. Muthu yang kasihan pada pemuda patah hati tersebut mengajaknya mengunjungi sebuah klub untuk menghibur Sakti. Kemudian, Muthu memberikan sebuah pamflet menunjukkan suatu tempat yang kemungkinan di sanalah ia bisa bertemu cintanya. Mendengar saran Muthu, Sakti pun mendatangi tempat itu dan tak sengaja ia bertemu Maya lagi di sana. Mereka berbincang di sebuah kafe. Sakti yang dalam kegelisahan menceritakan semuanya kepada Maya. Ia berkata dalam 2 hari ia akan kembali ke India. Sejauh ini ia hanya masih bingung kenapa Rupa mengundangnya namun tak juga menemuinya. Pertemuan mereka terbilang singkat sebab Maya harus kembali mengurus pekerjaannya. Tak lupa ia meninggalkan kartu nama pada Sakti jika sewaktu-waktu pemuda itu membutuhkan bantuannya. Sesaat setelah Sakti keluar dari kafe dengan membawa sebotol minuman di tangan, tiba-tiba ia diserang oleh sekumpulan orang tak dikenal. Sebuah peluru membidik botol minumannya. Kemudian datang 2 mobil mengepung Sakti. Sebab merasa diri tak aman, Sakti pun menghindari mereka. Namun komplotan tersebut terus mengejarnya sembari melepaskan bidikan-bidikan senpi. Entah apa yang sedang dialami Sakti saat itu. Kejadiannya berlangsung sangat cepat tanpa memberinya waktu untuk bertanya tentang siapa mereka dan apa yang sedang terjadi. Di tengah hiruk-pikuk bidikan-bidikan itu, datang komplotan lain menyelamatkan Sakti. Mereka menyerang balik komplotan pertama yang hendak melukai Sakti. Komplotan berjas hitam itu membawa Sakti masuk ke dalam mobil mewah dan melindunginya dari serangan lawan. Sakti masih syok menyaksikan hal yang baru saja dialaminya. Dalam perjalanan, seseorang yang berhasil menyelamatkannya berkata dengan nada penuh hormat, "Tuan, mohon jangan pergi sendirian. Kondisi saat ini sangatlah tidak aman." Sakti bingung mengapa pria itu berkata demikian padanya. Lalu ia bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa mereka dan mengapa kalian menyelamatkan saya?" Lalu pria itu menjelaskan jika ia bernama Madu, sekretarisnya. Madu menjelaskan jika kubu lawan adalah anggota geng Daniel. Dari sini Sakti makin bingung. "Daniel? Siapa itu Daniel?" tanyanya dalam kebingungan. Madu menjawab, "Tenang tuan, jangan khawatir, semua telah diurus," ucapnya. Kemudian Sakti melihat sebuah majalah dengan cover fotonya, di mana pada majalah tersebut tertulis jika Sakti adalah pengusaha nomor 1 tahun ini. Majalah lain menyebutkan jika Sakti adalah pemimpin semua bisnis. Ia makin bingung dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi pasukan mobil mewah itu membawanya ke sebuah hotel mewah. Dengan banyak dan ketatnya pengawalan, Sakti jadi canggung dengan apa yang dihadapi. Semua ini seolah seperti mimpi. Petugas hotel menyambutnya dengan hangat dan penuh penghormatan. Madu mengantar Sakti menuju kamarnya. Semua serba kemewahan. Sakti masih tenggelam dalam kebingungan. Ditambah lagi Madu berpesan supaya Sakti bersiap-siap untuk meeting bisnis dengan Moti dalam 1 jam. Sepertinya Sakti sudah tak tahan lagi. Ia mencoba menjelaskan pada Madu jika ia bukanlah Sakti yang mereka maksud. Ia belum pernah melihat Madu. Ia baru saja tiba di Bangkok. Tapi Madu meyakinkan Sakti jika Sakti adalah Sakti yang mereka maksud. Sakti adalah pemilik Sakti Infotech, Sakti Group Companies, dan Sakti Group Hotel dengan penghasilan 4.500 crores laba per tahun.
Sakti mendadak stres mendengar penjelasan Madu. Bagaimana mungkin ia yang berasal dari hutan pegunungan dengan ayah seorang penjaga hutan dan profesinya sebagai pemandu trekking para turis bisa menjadi miliuner dalam semalam? Bahkan ia sendiri tak memiliki rumah. Baju yang dikenakannya juga tak mencerminkan jika dirinya seorang pebisnis papan atas. Sementara itu Madu bersikeras menganggap Sakti adalah tuannya. Sakti pun mengeluarkan paspornya guna membuktikan bahwa ia bukanlah Sakti sang miliuner. Namun hal mengejutkan kembali terjadi. Paspornya mencatat jejak kunjungannya dari Australia, New Zealand, dan US dalam 1 tahun. Sakti terbelalak ketika mengecek ulang paspornya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, pikirnya. Akhirnya mau tak mau Sakti pun menghadiri meeting bisnis dengan orang yang bernama Moti. Putra penjaga hutan, seorang pemandu trekking, kini berpenampilan elegan dengan kacamata, sepatu mengkilat, setelan jas mahal dan kendaraan mewah. Begitu turun dari mobil, semua kamera menyorotnya. Pengawalan ketat di kiri kanan dan penghormatan di setiap langkahnya. Sakti merasakan ada yang tak beres dengan kondisi saat itu. Kemudian ia pamit ke toilet. Saat tak sengaja menjatuhkan dompetnya, Sakti melihat debit card atas namanya dari sebuah bank. Sakti berniat untuk melacaknya, sebab itu diam-diam ia menyelinap dari ventilasi toilet menuju rumah Mutu. Namun rumah nampak kosong, nomor handphone Mutu pun tak dapat dihubungi. Selanjutnya, Sakti menghubungi Maya. Mereka bertemu di suatu tempat. Sakti menceritakan segala keanehan yang terjadi sejak pertama menginjakan kaki di Bangkok. Setelah mendengar penuturan Sakti, Maya memutuskan untuk membawa pemuda itu menuju police station. Ketika mereka hendak pergi, para pengawal Sakti telah menunggunya di depan kafe tempat Sakti dan Maya bertemu. Madu menemui Sakti berkata supaya Sakti tak bepergian sendiri sebab situasi tak aman baginya. Kemudian Maya meminta mereka mengantarkan Sakti ke police station terdekat. Berangkatlah mereka ke sana. Namun, setiba di police station, kepala polisi justru memberinya hormat dan mengucapkan selamat atas pencapaian Sakti yang telah membuat bangga penduduk Thailand. Semua seolah seperti mimpi. Mungkin sebagian orang menginginkan posisinya saat ini, menjadi seorang miliuner. Sayangnya Sakti bukan orang semacam itu. Sebab merasa ada yang janggal, Sakti meminta Maya menemaninya melacak detail debit card di salah satu bank Bangkok. Namun lagi-lagi hal aneh terjadi. Saat ingin membuktikan bahwa dirinya bukan miliuner seperti anggapan semua orang di sana, Sakti mencoba mengakses saldo rekening dengan tanda tangan dan hasilnya, tanda tangan Sakti ter-approve sistem. Bahkan saldo menunjukkan jika rekeningnya berisi 1 miliar US dollar. Gugur sudah harapan Sakti untuk membuktikan jika tanda tangannya tak dapat mengakses saldo rekening sang miliuner. Bahkan Maya mulai mencurigainya. Di kamar hotel Sakti, Maya berkata, "Jika 2 orang nampak serupa, tidak masalah. Jika 2 orang nampak sama dan memiliki nama sama, itu mustahil tapi tetap saja tak masalah. Tapi jika keduanya memiliki satu tanda tangan yang sama dan nama yang sama, kepalaku seperti mau pecah," ucap Maya. Dari situ Maya menaruh curiga jika jangan-jangan Sakti telah mengalami amnesia atau bahkan gila. Jelas saja Sakti menentang hal itu. Kemudian Maya menyarankannya untuk menerima saja kehidupan mewah ini. Jika Sakti miliuner kembali, Sakti pemandu trekking hanya perlu ucapkan maaf dan masalah selesai. Tapi Sakti menolak ide Maya. Selanjutnya Maya berpamitan sebab ia masih ada pekerjaan. Beberapa saat kemudian bel kamar berbunyi. Saat pintu dibuka, seseorang telah menodongkan senpi pada Sakti. Para komplotan membawanya ke suatu tempat, lebih mirip seperti arena latihan olahraga. Pimpinan komplotan tersebut muncul dan menagih uang padanya. Sakti mencoba meyakinkan mereka jika ia bukanlah Sakti yang mereka maksud. Karena tak percaya, mereka pun tertawa remeh. Setelah mengancam Sakti untuk segera memberi uang dalam kurun waktu 1x24 jam, mereka mengembalikan Sakti ke hotelnya, di mana Madu telah menunggu di sana. Sakti yang nampak frustrasi dengan emosi hendak menuju kamarnya. Sebab tombol lift yang ditekan tak kunjung terbuka, Sakti memainkan patung burung dengan membolak-balikan posisinya sebanyak 5 kali hingga posisi berubah dari yang mulanya nampak ekor menjadi nampak kepala. Ketika hendak naik ke kamarnya, resepsionis hotel diam-diam memberi selembar tisu berisi pesan jika Sakti sedang berada dalam sebuah jebakan dan menyuruhnya segera keluar.
Merasa dirinya terancam, Sakti menipu Madu jika tak ada pasokan air di kamar mandi. Dan saat Madu memeriksa, Sakti menyelinap kabur. Bersama Maya, Sakti menuju airport. Namun keberangkatannya gagal saat melihat sekelompok orang mengejar Maya. Tanpa pikir panjang, Sakti pun menyelamatkan Maya. Ia menghadang para komplotan itu. Beruntung polisi tiba di saat yang tepat. Kepala polisi memperingatkan preman-preman untuk tidak mengganggu Sakti lagi. Namun mereka berkata jika Daniel yang menyuruhnya. Sakti makin bingung dengan apa yang sedang terjadi di situ. Sebab itu ia putuskan untuk mencari tahu siapa Sakti miliuner yang diburu para gangster Bangkok dan dibela polisi ini. Maya mengantar Sakti pulang ke hotel. Dan sekali lagi hal aneh terjadi. Ketika ia hendak masuk ke kamarnya, seorang resepsionis menanyakan keperluan Sakti. Sakti berkata bahwa ia hendak menuju kamarnya nomor 1701. Namun setelah dicek, tak ada nama Sakti di kamar nomor 1701. Sakti kaget, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sedangkan selama 2 hari ini ia sudah tinggal di hotel itu. Sakti meminta resepsionis menghubungi sekretarisnya Madu. Petugas hotel itu menganggap Sakti hilang akal, mengaku tinggal di hotel tersebut dan memiliki sekretaris bernama Madu. Keamanan hotel pun dipanggil untuk mengusir Sakti. Sakti bersikeras meyakinkan mereka bahwa sudah 2 hari ini ia menginap di hotel tersebut. Tapi para security menertawakannya sebab tak percaya dan menganggap Sakti gila. Kemudian Sakti mengingat-ingat kembali rentetan peristiwa aneh yang menimpanya belakangan ini. Semua tempat yang terkait selalu memiliki patung burung hitam. Sakti makin frustrasi tenggelam dalam masalah ini. Ia nyaris tak dapat membedakan mana yang nyata atau tidak, atau benar jika semua yang terjadi hanyalah ilusi. Sakti bahkan mampu melihat dirinya sendiri. Ia kembali mendatangi tempat tinggal Mutu, namun rumah itu terkunci dan bertulis untuk disewakan. Ia datang ke police station, namun berubah menjadi gedung galeri lukisan. Sakti jatuh di dalam kebingungan. Rasanya ia ingin lari meninggalkan semua kejadian aneh yang makin hari makin membelenggunya itu. Setiap sudut kota Bangkok mendadak menyeramkan baginya. Malam itu saat berjalan dengan Maya, tiba-tiba ia melihat Madu yang bukan lagi berpenampilan parlente, melainkan berpakaian sederhana dan sedang menjajakan perempuan. Singkatnya, Madu menjadi mucikari. Menyadari keberadaan Sakti, ia pun lari. Sakti mengejarnya dan terlibat perkelahian dengan Madu, hingga akhirnya ia mendesak Madu untuk mengungkapkan kebenaran. Madu berkata jika gerak-gerik mereka tengah diawasi, dan jika ia mengungkap kebenaran, maka ia akan mati. Namun karena Sakti terus mendesaknya, Madu yang hendak mengungkap kebenaran lebih dulu menerima 2 kali bidikan dan riwayatnya pun tertutup. Jasad Madu terjebur ke dalam gorong-gorong yang tak bisa dibuka. Sesaat kemudian, TKP sudah ramai dengan petugas kepolisian. Sementara itu, 2 orang yang sedang berada di Malaysia nampak tengah mendengar kabar bahagia. Di TKP, saat jasad Madu berhasil diangkat, ternyata tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh orang lain. Seorang gembong bubuk haram yang selama ini menjadi buronan polisi. Karena hal itu polisi mencurigai keterkaitan Sakti dengan gembong tersebut. Di police station, Sakti membeberkan segala keanehan yang dialaminya. Namun polisi tak mempercayai kisah Sakti dan justru menyarankannya untuk konseling. Beruntung saat itu datang Joseph Kurin, paman Maya yang menjamin kebebasan Sakti. Joseph Kurin adalah pejabat tinggi kedutaan India. Dengan pengaruhnya, ia dapat dengan mudah membebaskan Sakti. Sakti yang saat itu keluar dari police station meragukan jika tempat tersebut adalah benar-benar police station, mengingat hal serupa pernah terjadi sebelumnya, di mana police station ternyata adalah gedung galeri lukisan. Tingkah aneh Sakti membuat Maya khawatir akan kesehatan mental pemuda itu. Di tengah kebingungannya, Sakti tak sengaja melihat Rupa, dan satu kebenaran terungkap di sana. Saat Rupa berkata bahwa ia tak pernah menulis surat pada Sakti dan mengundangnya datang ke Bangkok, Sakti makin yakin jika seseorang tengah mempermainkannya. Sakti yang nyaris benar-benar gila menghadapi kenyataan, melampiaskan amarahnya pada segelas minuman. Dan pada saat itu Maya menyatakan rasa cintanya pada Sakti. Bahkan Maya bersedia menunggu Sakti sama seperti Sakti menunggu Rupa. Maya pun menemani Sakti minum malam itu. Sakti yang tak percaya pada pernyataan Maya pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Esoknya Sakti yang merasa sudah tak memiliki alasan lagi untuk berlama-lama di Bangkok memutuskan untuk kembali ke Chennai. Paman Joseph sudah siap mengantarnya. Maya yang memohon supaya Sakti tetap tinggal tak dapat lagi menahan keinginan Sakti untuk pergi.
Namun ketika Sakti baru saja berangkat, dari spion mobil nampak sekelompok orang menculik Maya. Akhirnya Sakti membatalkan kepulangannya dan bersama Joseph, ia memburu para pelaku secara ilegal dengan mendatangi Jaydev, orang India yang tahu tentang komplotan yang terlibat dalam bisnis-bisnis ilegal di Bangkok. Setiba di sana, Jaydev berkata jika penculik Maya adalah komplotan Mali. Mali adalah mucikari yang berbahaya. Dalam 2-3 hari Maya akan dilelangnya. Sakti makin panas mendengar info itu. Ia mendesak Joseph untuk mengantarnya ke tempat Mali. Di sana Sakti menghadapi satu persatu anak buah Mali hingga ia berhadapan langsung dengan pimpinan geng yang ditakuti yaitu Mali. Mereka berkelahi secara ganas hingga Sakti melihat kaki Maya yang tengah tersekap di sebuah ruangan, memberikan Sakti kekuatan dalam melawan Mali. Pada akhirnya Sakti berhasil membebaskan Maya dan melumpuhkan Mali dengan memukul serta menendangnya hingga terlempar dari jendela lantai atas tempat tinggalnya. Disaksikan Joseph, Sakti menggandeng tangan Maya keluar dari sekapan. Sementara itu kekalahan Mali terekam pada CCTV yang ternyata dipantau oleh dua pria yang tengah melakukan penerbangan dari Malaysia menuju Thailand. Mereka tertawa melihat itu. Setiba di Thailand, mereka mengadakan meeting dengan beberapa orang di Bangkok. Nampak polisi Mutumaran juga hadir di sana. Dua pria itu menyampaikan jika mereka terpaksa membunuh Madu sebab tak ada pilihan lain. Mereka telah banyak menginvestasikan uang miliaran rupiah untuk game yang mereka ciptakan itu. Ternyata apa yang dialami Sakti selama ini adalah bentuk game atau permainan yang diciptakan oleh dua pria itu. Parahnya lagi, orang-orang yang terkait pada Sakti adalah karakter-karakter game yang mereka munculkan untuk mengecoh Sakti, termasuk Maya. Mereka menjadikan Sakti bidak dalam permainan mereka. Mulanya siang itu Maya mengira perannya sudah selesai, namun ternyata dua pria tersebut meminta Maya melanjutkan game dengan tantangan membuat Sakti jatuh cinta padanya. Dan ternyata selama ini seluruh tempat yang Sakti datangi telah dipasangi dengan kamera tersembunyi. Jadi dua pria itu dapat memantau permainannya dari jauh. Hari itu Maya mulai menjalankan aksinya. Ia menggoda Sakti dan membuatnya jatuh hati. Saat Maya sudah berhasil mendapatkan hati Sakti, karakter lain muncul sebagai pacar Maya. Namanya adalah Rohit. Rohit menunjukkan kemesraan pada Maya di depan Sakti. Seketika hati Sakti patah untuk yang kedua kali. Maya yang tak tahu improvisasi Rohit ada dalam skema perannya bertanya pada salah satu pencipta game, dan pria tersebut meminta Maya untuk ikuti saja arusnya atau hal buruk akan terjadi padanya. Dengan berat hati, Maya yang sudah benar-benar jatuh cinta pada Sakti terpaksa melakukan perannya sebagai kekasih Rohit. Maya menangis melakukan hal di luar kehendaknya itu. Sakti pun diliputi amarah. Merasa ditipu sebab selama ini Maya berkata jika dirinya baru merasakan jatuh cinta hanya pada Sakti. Tapi tiba-tiba datang Rohit dengan kemesraannya kepada Maya. Hal itu menyulut amarah Sakti, namun justru menciptakan kesenangan bagi dua orang di balik kamera tersembunyi itu. Mereka bertaruh antara Sakti akan membunuh Maya atau memaafkan gadis itu. Di kamar mandi, Sakti menghantam cermin hingga retak. Kemudian ia mengambil retakan cermin itu untuk menyerang Rohit. Seketika Rohit lari tunggang-langgang meninggalkan apartemen Maya. Tersisa Maya dengan segenap ketakutan di hadapan Sakti. Saat Maya mencoba menjelaskan pada Sakti, pemuda itu menamparnya dengan sekuat tenaga hingga Maya tak sadarkan diri dan tak bergerak lagi. Sakti histeris saat memeriksa nafas Maya. Sakti menangis meraung sejadi-jadinya. Sementara itu, di balik layar kamera tersembunyi, satu pria tengah beryuforia berteriak jika ia telah memenangkan taruhan. Sedangkan pria lainnya melongo seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya begini. Kedua pria itu adalah John Frederick dan Rajesh Arunachalam. John dan Rajesh adalah teman sejak lama. Keduanya berasal dari keluarga sangat kaya. Ayah mereka adalah mitra bisnis. Sejak kecil, John dan Rajesh hobi bermain video game. Dari situlah mereka bertaruh siapa di antara mereka yang menang. Suatu hari ayah Rajesh tiba-tiba terkena serangan jantung. Mengingat hal itu adalah serangan ketiga untuk ayah Rajesh, John menyatakan kemungkinan terburuk jika riwayat ayah kawannya itu akan segera tamat. Tapi Rajesh bersikeras menyatakan jika ayahnya akan selamat, dan lagi-lagi mereka pun bertaruh.
Begitu dokter menyatakan bahwa ayah Rajesh tak tertolong lagi, John merasa senang karena memenangkan taruhan. Selanjutnya, John dan Rajesh melakukan pencapaian hidup bersama. GR Associates, mereka terlibat dalam setiap jenis bisnis. Tak ada permainan yang tak pernah mereka mainkan, bahkan mereka mempertaruhkan hidup saat melakukan penerbangan yang mengalami turbulensi. Mereka selamat dan sejak saat itu mereka mengklaim diri sebagai dewa. Ada momen di mana mereka ingin mencoba hal baru, sebab itulah mereka menciptakan game seperti yang dialami Sakti beberapa hari belakangan. Mereka ciptakan situasi bermasalah dengan sengaja. Mereka pilih orang secara acak sebagai target dan pemain. Beberapa karakter mereka ciptakan untuk mengecoh dan sebagai tantangan target. Semua pergerakan mereka rekam dari kamera tersembunyi. John dan Rajesh menikmati permainan mereka dari balik layar dengan taruhan yang menentukan apakah para target dan pemain mereka bertahan atau tidak. Sementara yang terjadi pada Sakti, ketika tak sengaja saat ke India, John melihat momen di mana Sakti dan Rupa bertengkar. Sejak saat itu, John menjadikan Sakti target hingga 3 bulan menyelidiki latar belakang pemuda itu. Mereka menjebak Sakti dalam game yang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk perkenalannya dengan Maya di airport. Misi mereka membuat Sakti yang patah hati jatuh cinta lagi dan gadis yang mereka pilih adalah Maya, yang saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk operasi ibunya. Dari pamannya Joseph, Maya dikenalkan kepada John dan Rajesh. Dari situlah semua berawal. Namun melihat keseruan game kali ini, John dan Rajesh bertaruh. Akankah setelah jatuh cinta lagi dan kembali patah hati Sakti memaafkan Maya? John bertaruh tidak, sementara Rajesh bertaruh iya. Akhirnya John lah yang memenangkan taruhan. Banyak orang yang telah kehilangan nyawa sebab game gila yang diciptakan dua pebisnis gila itu. Begitulah ceritanya. Suatu malam sepulang happy-happy, John melihat sekelebat bayangan Maya menghadangnya. John yang terkejut membanting kemudi ke arah kanan hingga mobil oleng ke arah kiri dan menabrak bahu jalan. Mobil terbalik dan terseret beberapa meter jauhnya. Esoknya John dan Rajesh sudah terbangun di sebuah bungalow. John nampak panik sementara Rajesh kebingungan. Televisi tiba-tiba menyala menyiarkan berita kecelakaan mereka tadi malam berikut acara pemakaman keduanya. John dan Rajesh melongo. Satu monitor lagi menyala menangkap gambar mereka. Merasa ada yang tak beres, Rajesh dan John keluar dari bungalow itu. Mereka lari hingga tiba di pantai yang ternyata sudah ada Maya di sana. Menyadari Maya ternyata belum meninggal, John maju hendak memukul Maya, namun tiba-tiba sebuah pukulan lebih dulu mengenainya. Sakti muncul dari balik tubuh Maya. Terjadi perkelahian antara Sakti, John, dan Rajesh, hingga pada akhirnya saat Sakti hendak menancapkan tubuh dua pebisnis gila itu pada runcingan jangkar, sebuah suara tembakan menghentikannya. Mutu, Joseph, Jaydev, dan Rohit datang. John dan Rajesh senang mengira mereka datang untuk menyelamatkan keduanya. Namun mereka salah sebab mereka datang untuk menutup bab John dan Rajesh. Jadi ketika di toilet saat Sakti dan Maya pergi minum waktu itu, Mutu dan Joseph diam-diam mendatangi Sakti, membeberkan rahasia dua pebisnis gila itu. Mereka menyatakan jika semua pemain di bawah kendali John dan Rajesh. Tak ada yang mampu melawan kegilaan keduanya. Sebab itulah Mutu dan Joseph mengajak Sakti bekerja sama. Begitulah akhirnya kedua pebisnis gila itu terjebak dalam gamenya sendiri yang kini dikendalikan oleh Sakti. Pada akhirnya Joseph dan Mutu meminta Sakti membawa Maya pergi sementara mereka akan menyelesaikan dendam yang selama ini dipendam terhadap John dan Rajesh. Dua tembakan terdengar menutup bab kedua pebisnis gila itu. Dan film pun selesai.